Pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, insyaallah diberkati, cinta, dimuliakan Allah SWT. Kita kembali dalam acara Ustadz dan Jemaah. Kami berada di Masjid Jami' Miftaul Falah bersama ibu-ibu Majlis Taklim Jami' Miftaul Falah. Kita coba sapa terlebih dulu ibu-ibu. Ibu-ibu masih hidup? Masya Allah. Saya khawatir awak berapi-api, ibu berair-air. Tak ada yang tidur. Masya Allah. Puasa semua bu ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian generasi yang berikutnya adalah setelah dia generasi Qurani, dia bisa baca Quran, kemudian dia bisa tadabbur, kemudian dia bisa mentahsid Al-Quran, memperbaiki baca Al-Quran. Lahirlah generasi yang cerdas. Kemudian setelah dia cerdas akan timbul generasi yang berakhlakul karimah. Hari ini zaman sudah canggih 4.0. Hari ini zaman gadget, betul. Kalaulah kita tidak bisa membatasi anak-anak generasi kita, dia akan sibuk main game, menembak musuh yang tak mati-mati. Bub. Kalau dulu kita jumpa di bandara, ada kalam, ada salam. Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di Ganet. Ada salam, ada kalam, pembicaraan. Hari ini kalau kita berjumpa dengan orang, sibuk main HP. Wow, di sana sibuk pula main HP. Terjungkang kawan sebelah bukan ditolongnya, dia ambilnya HP, dipoto dia. Di sebelahku ada orang terjungkang, tolong doakan, amin, amin, amin. Tak mau tahu orang sekarang, la kalam, la salam, betul. Oleh karena itu, HP tidaklah berbahaya. Yang berbahaya adalah orang yang menggunakannya. Yang baik banyak, yang tak baik juga banyak. Nah, lalu bagaimana dengan kemajuan teknologi ini? Tidak akan, dengan kemajuan teknologi jangan sampai merusak akhlak generasi kita, betul. Maka dengan akhlak yang baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik pula, betul. Kenapa? Karena dia dengan lingkungan juga lingkungan yang baik, kemudian bergaul dengan orang-orang baik. Manakah Gurindam 12 pasal 3 diingatkan oleh Raja Ali Haji, beliau lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, pahlawan nasional. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jatuh dialah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situ banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Maka dipelihara mulai mata, tangan, betul. Maka anak-anak generasi kita pelihara mereka. Mereka seperti daun pucuk yang sedang berkembang. Daun pucuk sedang berkembang akan didatang oleh yang namanya yaitu ada ulat, betul. Ada serangga, betul. Makanya ada iklan teh pucuk, pucuk dikejar dia. Oleh karena itu anak-anak kita jangan sampai rusak oleh kumbang, oleh ulat. Dengan apa dijaga? Dengan Al-Quran. Nah, kalau akhlaknya baik, dia akan ada tutur sapa, dia akan ada yang namanya tata krama yang baik, betul. Oleh karena itu dimulai daripada cinta dengan Al-Quran. Al-Quran jangan ditinggalkan. Hudal linnas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seringlah senantiasa kita gemar untuk membaca Al-Quran. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh? Yang pertama, Ibu silakan sebutkan nama, kemudian sebutkan dari majlis taklim mana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Yesi dari Baik. Majlis Taklim Miftaul Falah. Baik. Izin bertanya Pak Ustadz.
Saya akan menanyakan bagaimana caranya kita belajar Al-Quran secara efektif. Baik. Baik Ibu Yesi dari Majlis Taklim Masjid Jami' Miftahul Falah. Pertanyaan terkait bagaimana mempelajari Al-Quran secara efektif dan efisien, betul Bu ya? Nah Bu, kalau dulu kita belajar disebut dengan ada metode lama, ada lagu-lagunya, betul. Alif dua dia, T an dua di bawah, in dua di depan, an in un, betul. Ada pula metodenya sekarang ini metode ikra, aba ba basaba. Ada pula metode lebih cepat lagi namanya metode at-tashil. Anak-anak bisa menyanyikannya. Nah, jadi untuk mempelajari Al-Quran secara efektif, gunakan metode yang efektif pula. Kalau Iqra, ada yang terbaru lagi sekarang ini. Ada namanya At-Tashil. Ada metode-metode yang lain. Kalau metodenya baik, akan melahirkan pula yang baik. Betul. Yang kedua, mesti kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Ada guru yang membimbing. Kenapa pula Pak Ustadz? Sekarang kan sudah bisa belajar online. Betul, bisa online. Untuk tambahan, mesti kita bermuajahah dengan guru, betul. Maka mulai dari bacaan huruf hijaiyah, a, ba, ta, sa, ja, da, za, ha, ko, da, za, ro, sa, sya, so, do, to, zo, a, wa, fa, kof, ka, la, mim, nun, waw, hamzah, ya. Kemudian sudah benar ucapannya, makhrajul hurufnya, pelajari, yaitu namanya disebut dengan hukum-hukum tajwid. Ada ikhfa hakikinya, ada izhar, ada idgham. Idgham ada pula dua, idgham biguna, idgham bila guna. Mana idgham biguna? Berdengung. Waw ya mim nun. Idgham bila guna tidak berdengung, ra lam. Ada pula iqlab, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Itu namanya pembagian ilmu tajwidnya. Ada pula izhar syafawi. Ada pula disebut dengan ikhfa syafawi. Ada ikhfa hakiki 15 hurufnya. Ada ikhfa syafawi 1 hurufnya. Mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Maka ada guru yang membimbingnya. Nah, oleh karena itu mesti bermuajahah. Kalau ada belajar online itu tambahanlah, betul. Karena keberkahan terdapat ketika belajar bersama atau berhadapan dengan guru. Nah, yang ketiga, setelah kita mempelajari, maka kita mesti untuk mempraktekkan membaca Al-Quran. Baca Quran, one days, one juz. 1 hari 1 juz. Mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Kalau 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Khatam Al-Quran, betul? Muncul pertanyaan ibu-ibu, kami bukan 30 juz Pak Ustaz, 40 juz. Banyak betul. Juz tomat, juz wartel, juz mangga. Itu lain cerita tuh. Nah, oleh karena itu praktekkan baca Al-Quran, betul. Maka Nabi menjelaskan, man ja'alal Quran imamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, dakhalal jannah, Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam syurga. Man ja'al Quran khalfahu, siapa yang menjadi Al-Quran sebagai makmum di belakang, Al-Quran tak dibaca, Al-Quran sebagai kebanggaan saja, tak dibaca, Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Al-Quran mesti kita baca, praktekkan ilmu-ilmu tajwidnya. Kemudian terakhir, dengan kita sama-sama untuk mentadabbur. Baca Quran sudah, tilawah sudah, tahsin sudah, mesti kita ambil hikmah atau pelajaran dari pesan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Demikian Al-Kitab tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pelajari terjemahnya. Zalika demikian. Alkitabu kitab, la tidak ada, raiba keraguan, fi pada, hi-nya huda petunjuk, li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Ada terjemahannya. Sekarang ini mudah belajar terjemah Al-Quran. Ada pula Al-Quran di atas huruf ayat-ayat, di bawah terjemahnya perkata. Betul, mudah kita sekarang untuk mempelajari tadabbur Al-Quran. Bagaimana niat lagi, betul. Oleh karena itu, kalau ini kita lakukan, insya Allah kita bisa untuk
efektif dan efisien membaca atau mempelajari memahami Al-Quran. Barangkali itu Bu Yesi ya. Baik, yang kedua Ibu silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hajah Neti Wahab Hasibuan, berasal dari Majlis Taklim Miftahul Falah Jami Miftahul Falah, Masjid Jami Miftahul Falah. Ya. Bagaimana membentuk generasi Quran secara cerdas? Baik. Baik, terima kasih Bu Aja dari Majlis Taklim Masjid Jami Miftahul Falah. Bagaimana membentuk generasi yang Qurani dan cerdas. Nah, pertama mesti berkolaborasi hari ini. Orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, pengurus masjid, bagaimana untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, kolaborasi. Nah, kalau TPQ-nya ada, serahkan anak-anak ke sana. Nah, difasilitasi oleh orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat kita. Mereka bisa baca Quran, tampil untuk dilombakan. Apalagi ada lomba MTQ tiap tahun, betul. Dia itu bisa baca Quran, suaranya bagus, tampil dia tilawah. Suaranya tak bagus Pak Ustadz, dia hanya bisa tulisannya bagus, cantik, tampil lomba kaligrafi. Tulisannya tak bagus, dia banyak hafalannya, tampil tahfiz Al-Quran, betul. Dia tak banyak hafalannya, dia bisa orator, berbicara, mentalnya kuat, tampil MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Maka mesti kolaborasi. TPQ-nya ada, serahkan anak-anak ke sana. Support, didanai bersama-sama, kasih reward, biar anak-anak itu semangat, dia betul. Maka ciptakan memori yang baik kepada anak-anak. Kalau nanti dia sudah besar Bu, menjadi Pak Camat, menjadi wali kota, menjadi DPRD dia, amin, akan menjadi kenangan indah bagi dia. Dulu kami belajar, ada Ibu Hajah yang mengasih kami hadiah. Di TPQ kami dulu bersaingan untuk MTQ sangat ketat karena banyak potensi-potensi besar, betul. Akan menjadi kenang indah bagi mereka. Maka ciptakanlah memori yang baik, memori masa lalu untuk anak-anak. Tapi kalau belajar tak ada, sama guru takut, sama guru tak ada akhlak, maka nanti bayangkan menjadi DPRD dia, ditanda tangan di APBD apa, tak heror kepalanya, betul, karena tidak bisa baca Al-Quran. Jadi pertama kolaborasi. Kemudian tugas yang kedua adalah yaitu mulai dari keluarga. Nah, ibu-ibu, kalau kita sudah mulai dari yang kecil, insya Allah akan menjadi besar dia, betul. Rumah ini baca Quran, sini baca Quran, sini baca Quran. Hari ini kita tengok, hari ini semakin kuat pula TV yang diputar dia. Kalau yang di sini karaoke pula, udah perang aja kayaknya, betul. Oleh karena itu, mulai dari maghrib matikan TV, matikan HP, maghrib mengaji, betul. Maka HP mati semuanya, hidupkan hanya kita yang hidup, kemudian Al-Quran di depan. Maka mulai dari program maghrib mengaji, maghrib. Maghrib pokoknya mengaji, maghrib pokoknya mengaji. Mulai dari keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, mesti ada yang akan melanjutkan, mensupport atau yang menanti anak-anak ini nanti. Nak, kalau engkau bisa baca Quran dengan baik, nak, kalau engkau banyak hafal Quran, nanti untuk pendidikan banyak beasiswa. Tak repot ibu nanti menyediakan uang, betul. Itu ada di kampus UII, Universitas Islam Indonesia, yang hafal Quran 30 juz masuk fakultas kedokteran gratis tanpa tes. Bayangkan. Kemarin kami punya kawan, Satrio, tolonglah bantu adik kami. Kenapa?
masuk Fakultas Kedokteran di UNAN Padang Sumatera Barat. Saya telepon dekan saya, dekannya kawan saya, tolong dibantu. Tak lolos Bu, banyak saingan, belum lagi SPP-nya tinggi, banyak duitnya, betul. Tapi kalau dihafal Quran Bu, banyak perguruan tinggi yang akan menerima, akan menyambut dia, betul. Itulah berkahnya bersama Al-Quran. Dia tak banyak apa Pak Ustaz, tapi bagus suaranya Pak Ustaz. Nanti kalau dia jadi tilawah, jadi kori-kori dia, event-event tiap tahun, MTQ, MSQ, MKH, maka dia akan diundang di mana-mana, betul. Artinya ada program jangka panjang. Nah, kalau engkau dengan Al-Quran, maka akan dituntun oleh Al-Quran, betul. Tapi kalau engkau jauh dari Al-Quran, tentulah akan menjadi error, akan menjadi putus kabel-kabelnya, betul. Ada untuk prospek jangka panjang. Yakinlah, Al-Quran akan mendorong ya di dunia mendapat keberkahan, apalagi di akhirat. Man ja'al Al-Quran imamahu, siapa yang dekat Al-Quran sebagai imam, dibaca, dipelajari dia, Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam syurga. Oleh karena itu, itulah bagaimana cara membentuk generasi yang Qurani yang cerdas. Ada kolaborasi, betul. Orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengurus masjid. Yang kedua, mulai dari lingkungan paling kecil keluarga. Yang ketiga, tanamkan untuk masa jangka panjang. Oleh karena itu, insya Allah akan lahir generasi yang cerdas, yang Qurani, berakhlakul karimah. Maka Allah turunkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Ibu-ibu dan juga pemirsa Fikom Channel dimanapun berada, kami bersama ibu-ibu Majlis Taklim Masjid Jami' Miftahul Falah dalam acara yaitu Ustadz dan Jemaah. Dan tema yang kita angkat adalah membentuk generasi yang Qurani, yang cerdas dan berakhlakul karimah. Cita-cita dan harapan kita, anak-anak turunan kita jadi anak yang soleh-soleha, anak yang cerdas tentunya, anak yang berakhlakul karimah. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran, kita baca, kita telaah, kita pelajari. Insya Allah Al-Quran akan menuntun kita selamat di dunia sampai kepada akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma hasina wa minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya alamin. Haziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa Pikom Channel dimanapun berada, itulah pertemuan kita pada sore hari ini bersama ibu-ibu Majlis Taklim Masjid Jami' Mitul Falah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan sebaik pantun menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi